Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zimam Az-Zaki. Saya adalah guru mata pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah Refa Islami Sukorejo, Sidayu, Gresik. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi Quran Hadis, Madrasah Aliyah, DLPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425015240. Hari ini Sabtu 24 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada murid kelas 10 Madrasah Aliyah Refa Islami Gresik pada mata pelajaran Quran Hadis dengan materi fase pengumpulan dan penulisan hadis. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, sebelum kita lanjut menuju materi, alangkah baiknya kalau kita awali dulu dengan membaca doa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Semoga dengan kita membaca doa ini, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ada yang sakit ini? Nabil. Oh, Nabil. Kenapa Nabil? Sakit izin. Apa yang sakit ini? Oh, periksa gigi mungkin ya. Oke, siap. Langsung saja, sebelum itu akan kami absen terlebih dahulu. Silakan nanti yang saya panggil bisa angkat tangan dan juga bersuara ya. Oke. Ahmad Fauzan Muttaqin. Oke, alhamdulillah. Ahmad Fahmi Saifuddin. Alhamdulillah. Ahmad Fajrul Rahman. Masya Allah. Sehat Arul ya? Katanya kemarin sakit. Alhamdulillah. Ahmad Fauzan Aryansyah. Alhamdulillah. Bagaimana berat badannya? Ahmad Iqbal Adka. Alhamdulillah. Ahmad Mikdad. Ahmad Nizar. Hakiki. Izin kemana ini? Oh, mengambil ijazah cap 3 jari ya. Akmaluddin Irsyad. Altras Maulana Kahfi. Faik Firas Al-Maduri. Faras Muhammad. Faza Adla Arham. Ibadur Rahman Al-Amin. Imtiaz Atif Fawas As-Sabiq. Allah. Genela Satria Cahyo Kinasih. Oke, alhamdulillah. Dari pembelajaran hari ini ada 2 yang izin cap 3 jari dan ada yang sakit ya. Ada juga yang izin untuk periksa gigi ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di pelajaran Quran Hadis ya. Quran Hadis. Setelah kemarin kita libur beberapa pekan, liburan semester, sekarang kita melanjutkan pelajaran lagi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran sejarah perkembangan hadis, kita kemarin telah mempelajari tentang hadis, asar, dan juga apa satunya itu?
khobar. Saya ingin tahu, merefleksi satu orang saja. Siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaan saya di sini? Oke, silakan dijawab. Apakah arti dari hadis? Hadis adalah perkataan. Terus? Perkataan, perbuatan, dan Ketetapan. Ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Itu adalah sekilas pengertian dari hadis ya. Di samping kita harus paham dengan materi-materi yang tentang asar, khobar dan hadis itu, kita juga harus bisa menyambungkan, mengkorelasikan pelajaran itu dengan P5RA. Yang di situ kita harus mempunyai sikap yang tawasud, sikap yang tawazun, dan sikap-sikap yang lainnya yang menuju kebaikan, moderat dan lain-lainnya. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke pembahasan sejarah perkembangan hadis, silakan untuk seluruh santri di sini, seluruh murid di sini bisa menyimak video yang kami sajikan yang membahas tentang sejarah perkembangan hadis. Silakan disimak dulu. Di situ kami juga ingin memberi penerangan ya tentang sejarah perkembangan hadis di sini. Ini tujuan pembelajaran. Pengertian hadis bagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Raja tadi, tapi ini lebih lengkap lagi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad meliputi ucapan qauliyah, perbuatan fi'liyah, ketetapan ataupun takrir, sifat dan kepribadian beliau, berfungsi sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran untuk menjelaskan dan merinci syariat Islam. Nah, dari 7 poin yang tadi dijelaskan di video tadi itu adalah berawal dari ini. Ada yang namanya hadis, yang dimana hadis itu sungguh harus kita sangat syukuri sekarang ini. Ya, kalau kita bahas lebih dalam lagi, di setiap periode itu ada ulama-ulama yang sangat peduli dengan adanya hadis. Kalau nggak ada ulama yang peduli, maka kita tidak akan bisa menikmati kitab Sahih Bukhari atau Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Tapi karena ada hadis di sini, maka kita bisa merasakan itu, dan ada beberapa periodisasi tadi. Kelihatan ya? Lanjut, ini kita ulas lagi periode pertama ketika masa Rasulullah di sini. Nah, bagaimana hadis itu bisa hadir, bisa didengarkan oleh para sahabat? Ada beberapa cara di sini, yaitu dengan mendatangi majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah. Pada saat itu ketika setelah sholat mungkin ada perkumpulan-perkumpulan dengan para sahabat. Pada saat itu mungkin ada momen-momen yang di situ dilakukan, dibutuhkan untuk bisa bertemu dengan sahabat. Yang kedua, ketika Rasul menghadapi beberapa peristiwa tertentu, kemudian beliau menjelaskan hukumnya kepada para sahabat. Kalau kita pernah dengar ada kisah yang dimana ada seorang badui yang tiba-tiba kencing di ujung masjid. Nah, itu pun para sahabat pasti mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jika terjadi sejumlah peristiwa ada diri para sahabat, kemudian mereka menanyakan hukumnya langsung kepada Rasul, lalu Rasul memberikan jawaban atau keterangan hukum tentang peristiwa itu. Jadi para sahabat menemukan aduan, menemukan peristiwa, menemukan kejadian yang akhirnya dari kejadian itu pun dilaporkan kepada Nabi Muhammad, dan dari laporan Nabi Muhammad itu, dari fatwanya Nabi Muhammad itu akhirnya dijadikan sebagai hadis, dan itu pun disampaikan kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Lanjut,
terkadang para sahabat menyaksikan Rasulullah melakukan perbuatan dan seringkali berkaitan dengan tata cara ibadah. Sahabat yang menyaksikan itu langsung memberi konfirmasi kepada yang lainnya. Nah, ini mungkin bukan sahabat tapi sahabiah, bahkan mungkin istrinya, istri Nabi Muhammad, yang di sini ada Aisyah radhiyallahu anha yang sering meriwayatkan hadis karena beliau Aisyah ini sering melihat kegiatan-kegiatan Nabi Muhammad di dalam rumah. Ya. Lanjut, dikarenakan kepandaian baca tulis yang masih terbatas, Nabi pun menekankan untuk menghafal, memahami materi dan memantapkan dalam amalan sehari-hari. Jadi keadaan kemampuan umat Islam untuk baca tulis pada saat itu masih sangat kurang. Bahkan termasuk buta huruf mungkin, hanya beberapa saja. Akhirnya pada saat itu tidak terfokus untuk membukukan hadis, tidak terfokus untuk mengumpulkan hadis, tapi terfokus untuk dihafalkan. Termasuk juga Al-Quran, itu pun dihafalkan. Lanjut periode kedua. Langsung saja setelah ini biar kita memperpanjang waktu, kita akan lanjut untuk kolaborasi, yaitu diskusi, mendiskusikan soal-soal yang setelah ini akan kami bagikan kepada Anda semuanya. Monggo nanti apabila sudah bisa langsung nanti akan silahkan dipresentasikan per kelompok masing-masing. Kami sebarkan. Permasalahan di pembelajaran kita hari ini tentang sejarah perkembangan hadis. Bahas sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan dari hasil diskusi, hasil pembahasan dari permasalahan yang saya siapkan. Oke, langsung saya tunjuk dari kelompok terkiri saya. Monggo, siapa public speakernya, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Enggak, bukan. Jadi dulu orang-orang pada masa dulu mereka itu sangat semangat dalam mencari ilmu. Mereka itu tidak bisa melakukan atau halangan yang akan mereka hadapi. Salah satunya Imam Bukhari. Sama seperti disampaikan oleh Ustaz Zimam. Beliau itu rela menempuh berkilo-kilo meter, beli-beli berkilo-meter hanya untuk menyeleksi hadis-hadis yang tersebar di seluruh penjuru Arab. Dan bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan ketika menemukan hadis tersebut? Sebagai seorang muslim yang taat dan sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, jikalau kita menemukan hadis yang ada di media sosial, maka kita tidak boleh langsung percaya
bahwa di situ sahih. Bisa saja itu adalah hadis dhaif atau yang lainnya. Maka kita harus melakukan tabayun atau klarifikasi. Bisa dengan bertanya dengan para ulama, bisa bertanya dengan ustaz-ustaz yang di sini, atau bisa juga kita mencari di buku-buku hadis yang sudah terkemuka seperti Sahih Bukhari dan Muslim untuk mencari kebenaran tersebut. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Presentasi dari kelompok 4 bagus sekali apa yang diambil pelajaran dari Imam Bukhari bahwa kita harus meniru semangatnya para ulama terdahulu. Bagaimana kalau bayangkan perjalanan jauh itu? Yang ke Mesir pun belum itu pasti dapat hadis, belum pasti oleh dapat hadis sahih, tapi tetap dilakukan perjalanan. Kita hanya tinggal buka buku, tinggal buka apa dolar sunnah atau maktabah syamilah, kita hanya tinggal buka, tapi kita kadang masih malas. Ternyata saudara apa? Tentang ketika kita menemukan hadis ya. Nah, ketika menemukan hadis maka kita silakan mengecek terlebih dahulu. Kita bisa ke perpus atau kita bisa ke internet, itu ada namanya hadispedia atau ensiklopedia hadis, ada di internet. Itu bisa mencari hadis-hadis dan juga bisa mencari apakah hadis ini sahih atau tidak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi di sini ada pertanyaan. Ini tentang pernyataan dulu Khalifah Umar bin Khattab pernah membatasi periwayatan hadis, padahal hadis adalah sumber ajaran Islam. Pertanyaannya yang pertama, menurut analisismu apa alasan strategis kebijakan tersebut? Setelah kami berdiskusi tadi, ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah kalian menulis sesuatu dariku kecuali Al-Quran. Dari situ para ulama Rasyidin itu sangat berpegang teguh atau hati-hati. Maka dari itu mereka melarang atau membatasi kepada para pendakwa Islam untuk menyampaikan hadis. Yang kedua, karena mereka itu ingin fokus mengajarkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran ke seluruh penjuru Islam. Dan ya, karena yang ketiga, karena di situ umat Islam semakin menyebar ke seluruh dunia, maka mereka itu pengennya itu menjaga agar umat Islam itu tidak terpecah belah oleh hadis-hadis palsu. Contohnya karena Al-Quran saja yang memasukkan apalagi hadis. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kelebihan dan kekurangannya jika dilihat dari perkembangan hadis jangka panjang? Yang kekurangannya dulu. Kekurangannya adalah orang-orang zaman dahulu atau pendakwa-pendakwa dahulu itu hanya menyampaikan Al-Quran, tidak ada hadis yang secara umum disampaikan. Ada, cuma yang beberapa sudah terverifikasi oleh para ulama Rasyidin, dan ada juga ulama yang hanya menyampaikan maknanya saja. Jadi kalau kita sekarang men-search hadis tentang ini, kita cari di Google, ternyata kok ada banyak hadisnya, lafaznya berbeda-beda. Padahal kalau kita tarik maknanya hanya satu, maknanya sama. Jadi itu adalah kekurangannya kalau dilihat dari sampai sekarang hadisnya. Yang kelebihannya itu hadis itu jadi lebih sahih atau menghindari kekurangan-kekurangan yang tidak diinginkan oleh sebagian orang itu kepentingan pribadinya saja. Ada lagi apa kelebihannya? Kelebihannya apa itu? Kelebihannya ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh speaker dari kelompok 2 ini. Cukup lengkap apa yang disampaikan tadi. Ada beberapa yang perlu saya tambahi bahwa salah satu ketakutan dari Umar bin Khattab itu adalah
tercampurnya hadis ke Al-Quran. Karena pada saat itu dua poin ini belum dibukukan. Al-Quran pada saat itu belum dibukukan, hadis itu belum tertulis. Nah, kalau misalnya dua-duanya sama dalam taraf tertulis, dalam standar tertulis dua-duanya, takutnya itu akan menyebabkan hadis itu dikira adalah ayat Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab sangat berhati-hati dan terfokus untuk menyebarkan Quran ke seluruh penjuru negeri di Jazirah Arab sana. Oke, lanjut. Terakhir kita sambung ke yang terakhir dari kelompok satu. Monggo speakernya silakan berdiri. Siapa di sini? Monggo. Saya sebagai mewakili pembahasan ini, saya akan menyebutkan dua pertanyaan saja. Pertanyaan pertama ini, jika kamu belum pada berada ketiga atau masa pemasukan hadis, apa dampak sosial dan keagamaan dari beredarnya hadis palsu? Jadi, sebagaimana kita tahu, pada masa ini adalah lambang akhir dari khulafaur rasyidin, dan juga pastinya banyak sekali pertikaian-pertikaian yang muncul pada masa ini. Dan juga masa ini timbul karena adanya konflik dari tiga golongan. Pastinya kalian sudah tahu semua golongan maksudnya. Nah, kala itu di setiap golongannya mereka berjuang keras mencari hadis-hadis, kemudian mereka merekayasa hadis-hadis itu. Guna apa? Supaya mereka dapat menjunjung tinggi nama golongan mereka. Mereka membanggakan nama golongan mereka. Padahal itu merupakan suatu persikat. Nah, dengan pemalsuan hadis ini, pastinya banyak sekali dampak negatif, baik dari sosial maupun keagamaan. Kita coba realisasikan pada saat zaman kita ini. Bayangkan, zaman sekarang yang anak-anak saja telah tergila-gila dengan tren. Gimana kalau pemalsuan hadis terjadi pada zaman ini? Pasti banyak sekali kejahatan-kejahatan yang timbul. Pasti banyak sekali penyelewengan agama-agama, baik itu berasal dari hadis palsu maupun dari seorang yang tidak kenal dengan nama kebaikan. Kemudian soal kedua, mengapa kondisi tersebut mendorong lahirnya ilmu pentasihan hadis? Nah, sebagaimana kita tahu bahwasannya pada periode ketiga ini terjadi pemalsuan hadis, dan di mana para ulama-ulama yang masih kenal dengan yang namanya suatu kebenaran, pastinya mereka berjuang seperti Al-Bukhari misalnya. Beliau berjuang menuju ke satu daerah, menuju ke daerah lainnya demi mencari hadis sahih apa hadis dhaif. Kalau beliau menemukan hadis yang salah, maka beliau tidak akan menerima hadis itu. Itu merupakan salah satu perjuangan demi menjaga kedamaian umat Islam dan juga keberlangsungan sampai umat Islam ini sejahtera. Mungkin cukup. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang disampaikan, ya. Jadi apabila kita berbicara tentang pemalsuan hadis, itu ada namanya kaum zindik, kalau misalnya kaum zindik yang dimana itu memang berniat untuk memalsukan hadis, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan kelompok, bukan karena kepentingan kaum tersendiri, tapi memang ingin merusak dan memalsukan hadis. Kaum zindik namanya. Nah, kalau misalnya itu tidak di stop, tidak dibatasi dengan ada pentashihan hadis, meskipun ada banyak sekali para ulama-ulama yang berjuang untuk mengumpulkan hadis, tapi tashih hadis ini untuk mengkategorikan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang dhaif. Nah, makanya yang ada kitab khusus yang fokus pada hadis-hadis sahih saja. Bahkan Sahih Muslim adalah versi yang lebih banyak hadis-hadis sahihnya. Jadi terima kasih kepada seluruh tim yang telah mempresentasikan dari hasil diskusinya. Ayo kita tepuk tangan kepada kita semua sendiri.
materi apa yang kalian dapat di pembelajaran kita hari ini. Saya tunjuk apa? Angkat tangan monggo. Oke, langsung saya tunjuk bawah semua. Disampaikan pembelajaran apa yang kita dapat pada hari ini dan bagaimana pendapat bawah sendiri. Monggo. Langsung saja. Seperti yang kita tahu, setelah pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, kita mengetahui bahwa satu hadis itu butuh banyak sekali tahapan-tahapan dalam mensahihkannya. Kita di sini hidup di zaman yang sudah sangat enak. Tidak hidup di zaman para ulama-ulama hadis terdahulu yang bahkan mereka memerlukan beribu-ribu kilometer untuk dapat menemui seorang ulama dalam mencari hadis. Karena itu maka kita harus berusaha memanfaatkan hal tersebut dengan cara kita harus meniru semangat para ulama-ulama. Sekian dari saya. Tepuk tangan semuanya. Akhir yang ingin saya simpulkan di pada hari ini, tadi kalau tadi kita lanjut di presentasi tadi itu ada qabla tadwin, inda tadwin, dan ba'da tadwin. Ada periodisasi yang lebih singkat, ya di situ qabla tadwin, inda tadwin, dan ba'da tadwin. Tetapi ada yang saya ambil di sini adalah periodisasi inda tadwin. Kenapa? Karena inda tadwin ini adalah membutuhkan keberanian. Keberanian siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau misalkan tidak ada keberanian dari khalifah ini, mungkin kita akan bawa pindah agama, bawa piye, bawa tidak ada agama, nggak tahu. Karena pentingnya di sini dibukukan sebagaimana dibukukannya Al-Quran. Kalau misalnya di sini tidak ada keberaniannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka tidak ada yang namanya kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muwatta, Musnad, dan yang lain-lainnya. Maka dari itu, salah satu yang dari kita ambil adalah kebijaksanaan dan keberanian dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selain apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan. Ayo kita tepuk tangan kepada kita semuanya.